Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Dista Aryawan dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan 3 digit NIM akhir 053. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum pada proyek modul nomor 2, yaitu pembentukan citra atau image formation. Nah, untuk modul ini sendiri membahas berbagai konsep penting dalam computer vision dan pengolahan citra digital, mulai dari transformasi geometri, kalibrasi kamera, transformasi perspektif, distorsi lensa, hingga manipulasi intensitas citra. Lalu ada pula tujuan dari pembelajaran pada modul ini, yaitu kita dapat memahami bagaimana sebuah citra terbentuk, lalu bagaimana koordinat gambar dapat dimanipulasi, serta bagaimana kamera memproyeksikan objek 3 dimensi ke bidang 2 dimensi. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang materi teori image formation, lalu demonstrasi seluruh percobaan, totalnya 20 percobaan. Lalu saya akan mendemonstrasikan proyeknya juga dan menganalisis hasil pembelajaran dari modul ini. Seluruh program ini dibuat menggunakan Python dan library OpenCV. Selanjutnya, saya akan masuk ke materi. Untuk konsep pembentukan citra. Konsep pembentukan citra atau image formation adalah proses bagaimana cahaya dari objek ditangkap oleh kamera, kemudian diubah menjadi gambar digital. Dalam computer vision, kamera berfungsi sebagai alat untuk memetakan dunia nyata 3 dimensi menjadi gambar 2 dimensi. Proses ini melibatkan proyeksi perspektif, posisi kamera, lensa sensor, lalu pencahayaannya, dan transformasi koordinat. Lalu untuk setiap pixel pada gambar mempresentasikan intensitas cahaya yang diterima sensor kamera. Lalu yang kedua ada hierarki transformasi 2 dimensi. Dalam pengolahan citra terdapat beberapa jenis transformasi geometri. Hierarkinya dimulai dari translasi, rigid transformation, similarity transformation, affine transformation, projective transformation. Lalu untuk translasi hanya menggeser posisi objek. Rigid transformation yaitu menambahkan rotasi tanpa mengubah ukuran. Lalu untuk similarity transformation dapat melakukan scaling seragam. Lalu untuk affine transformation memungkinkan sharing dan perubahan sudut. Lalu sedangkan untuk projective transformation digunakan untuk simulasi perspektif seperti tampilan kamera nyata. Lalu ada model pinhole kamera. Untuk model pinhole kamera ini merupakan model kamera sederhana tanpa lensa. Nah, pada model ini cahaya masuk melalui satu titik kecil, lalu diproyeksikan ke bidang gambar. Dalam computer vision, model ini digunakan untuk memahami hubungan koordinat dunia nyata dengan koordinat citra. Persamaan fraksi kamera biasanya menggunakan matriks intrinsik yang berisi focal length, titik pusat gambar, dan parameter sensor kamera. Lalu untuk matriks intrinsik membantu proses kalibrasi dan estimasi posisi objek.
Lalu ada distorsi lensa. Untuk ini kamera nyata biasanya mengalami distorsi lensa. Dua jenis distorsi yang umum yaitu ada barrel distortion, lalu ada pincushion distortion. Untuk barrel distortion ini membuat gambar terlihat menggembung keluar. Lalu, sedangkan untuk pincushion distortion membuat gambar terlihat tertarik ke dalam. Nah, untuk distorsi ini biasanya terjadi pada kamera wide angle atau lensa murah. Oleh karena itu, dilakukan proses kalibrasi kamera untuk memperbaiki distorsi tersebut. Lalu ada gamma correction. Gamma correction ini digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan citra berdasarkan persepsi mata manusia. Jika gamma kurang dari 1, gambar menjadi lebih terang. Jika gamma lebih dari 1, gambar menjadi lebih gelap. Teknik ini banyak digunakan pada display monitor, kamera, dan pengolahan citra medis. Lalu selanjutnya ada sampling, aliasing, dan anti-aliasing. Untuk sampling merupakan proses pengambilan data piksel dari sinyal visual kontinu menjadi citra digital. Jika sampling terlalu rendah, maka muncul aliasing, yaitu efek bergerigi atau distorsi pola pada gambar. Lalu untuk mengurangi aliasing digunakan anti-aliasing, yaitu teknik smoothing atau interpolasi agar tepi objek terlihat lebih halus. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan programnya dan mendemonstrasikan percobaan pada modul 2 ini. Untuk yang pertama ini merupakan translasi. Nah, sebentar. Untuk translasi ini, untuk percobaan yang pertama, kita menggunakan fungsi import CV2, lalu import numpy asnp, lalu ini h, w sama dengan img.shape. Ini ada fungsi yang menjadi fungsi translasi 50 px kanan lalu 30 px ke bawah. Ini kita memanggil di sini. Ini lalu ada untuk translasi negatif ke kiri atas. Lalu untuk yang modul untuk percobaan yang pertama ini
Ini menggunakan parameter src atau gambar input numpy array. Lalu M matriks transformasi 2 kali 3 float 32. Lalu D size, ini ukuran output WH seperti yang ada pada coding tadi. Lalu ini untuk mengembalikan gambar terkoreksi. Ini ada contoh penggunaannya. M sama dengan NP titik float 32 1050. Ini untuk memanggil ya. Ini translasi 50 px kanan, 30 px bawah. Seperti yang ada pada program. Ini M HW. Ini akan kita running. Nah, ini kita running, maka akan menghasilkan hasil seperti ini. Outputnya akan seperti ini. Ini percobaan 1, yaitu translasi gambar. Ini kita mempunyai original, translasi kanan, translasi bawah, lalu translasi kiri atas, translasi kanan bawah. Seperti ini ya. Lalu untuk yang kedua ini untuk programnya. Untuk percobaan kedua ini rotasi sudut bebas. Tujuannya untuk merotasi gambar dengan sudut bebas menggunakan matriks rotasi. Jadi konsepnya ada CV2 titik get rotation matrix 2 dimensi, yaitu center, angle, scale. Ini program untuk rotasi gambar pada pusat dengan sudut tertentu. Lalu yang ini untuk rotasi gambar dengan kanvas yang diperbesar agar tidak terpotong. Lalu ini rotasi gambar ke beberapa sudut sekaligus. Yang ini untuk memvisualisasikan rotasi berbagai sudut. Jadi ada programnya, yaitu untuk rotasi 45 derajat di pusat dengan scale 1.0. Lalu ada rotasi tanpa crop atau kanvasnya diperluas. Lalu ada rotasi plus scaling kombinasi. Ini sama seperti tadi, kita menggunakan src gambar input, lalu H ini matriks homografi 3x3 float 32. Lalu kita menggunakan D size ukuran output
yaitu WH. Untuk perbedaan dengan warp affine, ini warp affine matriksnya 2x3, 6 dov garis tetap paralel. Lalu untuk warp perspektifnya matriks 3x3, 8 dov paralel, bisa konvergen. Lalu ini untuk contoh penggunaannya. Langsung saja ke programnya. Ya, kita running, maka akan mendapatkan output seperti ini. Ini original seperti pada program tadi. Lalu untuk ini rotasi 45 derajat. Lalu ini rotasi 90 derajat. Dan ini rotasi 135 derajat. Dan ini 30% tanpa crop. Jadi ini full ya, tidak terpotong ya. Kalau ini rotasi 45 derajatnya ini terpotong. Lalu selanjutnya untuk yang percobaan ketiga ini kita melakukan scaling dan zoom. Tujuannya yaitu memperbesar atau memperkecil gambar dengan faktor skala dan membandingkan metode interpolasi. Ini menggunakan CV2 titik resize, jadi ini untuk meresize. Ini parameternya. Lalu ini untuk scaling, perubahan ukuran bagian dari transformasi similarity. Ini ya program-programnya. Ini untuk memperbesar atau memperkecil gambar dengan faktor skala fx dan fy. Lalu ini untuk zoom ke pusat gambar, perbesar lalu crop ke ukuran asli. Untuk simulasi efek zoom kamera. Lalu ini untuk membandingkan 5 metode interpolasi saat memperbesar gambar. Ini untuk perbandingan interpolasi, ini zoom ke pusat, ini scaling dengan faktor. Jadi ini kita membuat matriks rotasi 2x3 untuk CV2.WebAffine. Ini untuk parameternya tadi center, titik pusat rotasi CX dan CY, lalu angle-nya sudut rotasi dalam derajat positif CCW. Lalu scale-nya faktor scaling 1.0 sama atau no scale sama dengan no scale. Lalu mengembalikan matriks 2x3 float 32. Contoh penggunaannya LW EMG set M sama dengan CV2.getRotation matrix ini untuk rotasi 45 derajat di pusat hasil. Ini untuk scaling dan zoom. Kita langsung saja kita running, maka akan mendapatkan output seperti ini. Ini original 0.5 kali kecil, ini 2.0 kali besar. Ini original, ini zoom 2 kali, zoom 3 kali. Ini untuk nearest, near, dan ini untuk cubic.
Selanjutnya ada transformasi affine. Tujuannya yaitu menerapkan transformasi affine yang mempertahankan garis paralel. Ini untuk konsepnya sendiri, affine sama dengan translasi, rotasi, scaling, plus sharing. Jadi kita akan menggabungkan keempat ini. Ini ada CV2. Ini untuk program untuk transformasi affine menggunakan 3 pasang titik korespondensi. Lalu ini untuk menerapkan matriks affine yang dibuat manual. Lalu ini untuk visualisasi hasil transformasi affine. Ini untuk affine dari 3 pasang titik. Ini untuk affine manual. Share plus translasi. Ini untuk affine rotasi plus scaling. Ini saja kita running, maka akan mendapatkan output seperti ini. Ini untuk yang original, ini affine 3 titik, share plus translasi, lalu ini untuk yang rotasi 25 derajat plus scale 0,8. Lalu ini yang kelima, yaitu transformasi perspektif homografi. Ini tujuannya yaitu menerapkan transformasi perspektif menggunakan matriks 3x3. Ini kita menggunakan, ini konsepnya ya, GP2 titik get perspective transformation. Ini transform. Ini kan matriks H3x3. Ini 8 dov, garis lurus tetap lurus, tapi paralel bisa konvergen. Ini untuk pengaplikasiannya bisa digunakan pada koreksi dokumen miring, bird's eye view. Seperti biasa ini untuk importnya memakai CV2, NumPy SNP, OS, Matplot library. Lalu ini untuk transformasi perspektif menggunakan 4 pasang titik korespondensi. Ini programnya. Lalu ini untuk simulasi koreksi perspektif dokumennya. Misalkan dokumennya berada di 4 titik miring. Di warp ke persegi panjang. Lalu ini untuk transformasi gambar ke tampilan atas, bird's eye view. Ini untuk memvisualisasikan transformasi perspektif. Ini gambar detik sumber pada original. Ini programnya ya. Lalu kita akan running, maka akan mendapatkan output seperti ini. Ini untuk original, ini titik sumber, lalu yang ini koreksi perspektif, lalu ini bird's eye view. Selanjutnya ini untuk yang keenam ini kalibrasi kamera, checkerboard. Tujuannya yaitu memahami proses kalibrasi kamera menggunakan pola checkerboard. Jadi ini konsepnya, kalibrasinya mencari parameter intrinsika, focal length, optical center, dan parameter distorsi.
Itu radial K1, K2, K3, dan tangensial P1, P2. Ini menggunakan CV2 titik find chessboard corners. Lalu ini CV2 titik calibrate kamera. Ini untuk simulasinya membuat checkerboard sintetis, lalu menerapkan distorsi dan kalibrasi. Seperti biasa, awalnya kita menggunakan import CV2. Lalu kita membuat gambar checkerboard sintesis. Rows kali calls. Ini untuk jumlah kotak internal. Ini untuk checkerboard sintesisnya, sintetis Y kali H. Kita gunakan kotak. Lalu ini untuk mendeteksi corner pada checkerboard. Lalu yang ini untuk simulasi proses kalibrasi kamera dari satu gambar checkerboard. Ini programnya. Ini untuk program titik 3D dunia. Z sama dengan 0 untuk semua. Ya. Langsung saja kita running, maka akan mendapatkan hasil outputnya seperti ini. Ini checkerboard sintetis, lalu ini corner terdeteksi, lalu untuk ini parameter kalibrasinya. Ini kalibrasinya gagal, maka akan seperti ini. Selanjutnya yang ketujuh ini proyeksi 3D kedua dimensi. Tujuannya yaitu memahami proyeksi titik 3D ke bidang gambar dua dimensi. Jadi konsepnya kita model kamera pinhole. P sama dengan K titik RT ini titik P. Jadi untuk K itu matrix intrinsik. Ini R strip T matrix extrinsic. Lalu ini untuk CV2.project points ini untuk memproyeksikan titik 3 dimensi. Ini untuk membuat titik-titik 3D kubus 8 vertex. Jadi ini kita menggunakan matriksnya. Programnya kita tulis di sini. Ini untuk dasar dan ini untuk atas. Lalu ini untuk membuat titik sumbu X, Y, Z. Lalu yang ini untuk memproyeksikan titik 3 dimensi ke 2 dimensi menggunakan model kamera. Jadi ini CV2 titik project point, ini object point, airfetch, tfetch, dan kamera matrix. Lalu ini discoef. Ini untuk menggambar kubus pada kanvas dari titik 2 dimensi dengan warna dasarnya biru. Untuk atasnya merah dan vertikal hijau. Lalu yang ini untuk menggambar sumbu X merah, Y hijau, dan Z biru. Ini programnya. Nah, yang ini untuk visualisasi proyeksi 3D ke 2 dimensi.
Ini ya. Nah, saja di running. Maka akan menghasilkan output seperti ini. Ini proyeksi kubus 3 dimensinya. Tadi sudah mengatur garis X, Y, Z-nya. Ini ya, seperti ini. Hasilnya ini untuk proyeksi sumbu X, Y, Z. Ini untuk multi viewpoint. Lalu yang ini untuk sharing dan refleksi. Untuk modul 2 ini, untuk tujuannya yaitu memahami sharing atau geser miring dan refleksi cermin sebagai transformasi geometri khusus dalam keluarga affin. Jadi konsepnya ini untuk sharing horizontal menggunakan M sama dengan matriks ini ya. 1 SH 0 0 1 0. Ini pixel maka bergeser horizontal sebanding dengan posisi vertikalnya atau sebaliknya. Lalu ini untuk refleksi horizontal yaitu menggunakan CV2.flip EMG, 1. Ini cermin kiri kanan. Lalu untuk refleksi vertikalnya ini CV2.flip EMG, 0. Ini cermin atas bawah. Untuk refleksi keduanya yaitu CV2.flip EMG, -1. Rotasi 180 derajat. Jadi untuk semua transformasi affin dapat dikomposisikan menjadi satu matriks. Perlu diingat untuk sharing tidak mempertahankan sudut antar garis, bukan rigid, tetapi mempertahankan area dan paralelisme. Jadi ini untuk programnya. Ini programnya ya. Langsung saja di running. Maka akan mendapatkan output seperti ini. Ini untuk efek artistiknya. Ini efek artistik share dan refleksi. Ini untuk yang original seperti ini. Untuk refleksi H jadi seperti ini. Ini untuk share plus gabung. Jadi seperti cermin ya. Ini. Lalu ini ada lagi untuk refleksi gambarnya. Ini original, flip H kiri kanan, lalu ini untuk flip V atas bawah, lalu ini flip H plus V 180 derajat. Ini untuk diagonal. Lalu ini untuk sharing horizontal. SH sama dengan min 0.4. Ini SH sama dengan min 0.2. Ini SH sama dengan plus 0.0. Ini SH sama dengan plus 0.2. Ini SH plus 0.4. Lalu ini untuk sharing vertikal. Jadi ini akan sudutnya akan berubah menjadi vertikal. Ini untuk SV sama dengan min 0.4, SV sama dengan min 0.2, ini SV sama dengan plus 0.0, ini SV sama dengan plus 0.2, ini SV sama dengan plus 0.4. Lanjut ke program yang ke-9. Ini merupakan komposisi transformasi. Tujuannya yaitu memahami bagaimana transformasi geometri dapat digabungkan dikomposis melalui perkalian matriks homogen 3x3. Jadi konsepnya ini setiap transformasi affin
representasikan sebagai matriks 3x3 homogen. Komposisinya M total sama dengan Mn dikali M strip N min 1. M1 ini rumusnya ya seperti ini. Jadi ini akan kanan ke kiri. Untuk urutan sangat penting, rotasi lalu translasi. Atau sama dengan translasi lalu rotasi. Lalu ini untuk CV2 titik warp affin ini mg, m titik 2 ini d size. Jadi ini menerapkan matriks 2x3 ke gambar. Perlu diingat untuk operasi matriks 3x3 homogen memudahkan komposisi transformasi yang rumit, sekalipun hanya dengan perkalian matriks biasa. Ini untuk programnya. Ini untuk utilitas matriks homogen 3x3. Ini komposisi translasi ke origin, putar translasi kembali. Ini untuk membaca gambar. Ini untuk menampilkan demo 1 urutan transformasi. Ini untuk menampilkan demo 2 komposisi kompleks. Ini ya, seperti ini. Lalu kita running, maka akan mendapatkan output seperti ini. Ya, ini untuk original. Ini rotasi 20 derajat. Ini plus share 0.2. Ini plus scale 0.8. Ini plus geser. Selanjutnya ada ini. Oh, yang ini tadi komposisi bertahap. Yang ini komposisi kompleks. Yaitu ini untuk tampilan original, tampilan scale 0.7 kali, ini untuk tampilan plus rotasi 45 derajat, ini untuk tampilan plus translasi, ini untuk semua sekaligus. Lalu selanjutnya ini untuk urutan transformasi non-komutatif. Jadi ini rotasi 30 derajat, ini untuk translasi plus 80, plus 50, seperti ini. Ini untuk TR, ini RT. Langsung saja ke program yang ke-10, yaitu distorsi lensa. Untuk tujuannya yaitu memahami dan mensimulasikan distorsi lensa pada kamera nyata. Jadi untuk konsepnya ini ada distorsi radial. Garis lurus tampak melengkung karena cacat lensa. Ini barel K1 lebih kecil dari 0. Ini untuk gambar menggelembung keluar, kamera wide angle. Ini untuk pinguition K1 lebih besar dari 0. Gambar menciut ke dalam, kamera telefoto. Ini untuk distorsi tangensial P1, P2. Lensa tidak sejajar bidang sensor. Lalu untuk model OpenCV-nya, ini menggunakan program atau rumus seperti ini. Ini untuk koreksi CV2 titik distort mg k discoef gambar bebas distorsi. Jadi untuk ini
Perlu diingat pada modul ini kita simulasikan distorsi untuk koreksi nyata. Diperlukan kalibrasi kamera terlebih dahulu. Ini untuk programnya. Sebagai referensi visual distorsi. Ini ya programnya. Ini saja di running. Maka akan mendapatkan output seperti ini. Ini barrel versus pinguation distortion. Ini untuk asli, ini untuk barrel. K3 min 0.3. Ini untuk barrel K3 sama dengan min 0.6. Ini untuk pinguation K1 sama dengan plus 0.3. Lalu yang ini pinguation K1 sama dengan plus 0.6. Lalu selanjutnya ada ini untuk distorsi lensa pada foto nyata. Ini untuk foto aslinya seperti ini. Ini untuk barrel K1 sama dengan min 0.4. Lalu ini pinguation K1 sama dengan plus 0.3. Ini untuk kombinasi K1, P1 plus P2. Ini untuk yang ini distorsi tangensial. Ini yang asli. Ini P1 sama dengan plus 0.2. Ini P2 sama dengan P2 sama dengan 0.2. Yang ini P1 sama dengan min 0.2, P2 sama dengan min 0.2. Yang ini ya. Yang ini K1 plus P1 plus P2. Langsung lanjut ke program ke-11. Ini merupakan koreksi distorsi lensa. Jadi tujuannya yaitu untuk mengoreksi distorsi lensa menggunakan parameter kalibrasi kamera yang sudah diketahui. Untuk konsepnya yaitu CV2 distort seperti tadi ya. MCK discoef. Ini koreksi satu langkah. Ini untuk CV2 init undistort rectifimap plus CV2 remap. Ini untuk koreksi via lookup map. Ini lebih efisien untuk video karena map dihitung sekali saja. Lalu ini ada get optimal new camera matrix. Ini mengatur apakah tepi gambar dipotong atau dipertahankan. Lalu alpha sama dengan 0. Ini tidak ada pixel hitam. Alpha sama dengan 1. Semua pixel asli tersimpan tetapi ada area hitam di tepi. Lalu ini reprojection error. Ukuran kualitas kalibrasi idealnya lebih kecil dari 0.5 pixel. Jadi untuk notnya dalam percobaan ini parameter kalibrasi dibuat secara sintetis, disimulasikan, bukan dari proses kalibrasi nyata. Ini ya untuk programnya. Ini untuk membuat parameter kamera sintetis yang realistis. Ini untuk program-programnya. Langsung saja kita running.
maka akan mendapatkan output seperti ini. Ini ya outputnya. Ini untuk yang get optimal new camera matrix alpha 0 sampai 1. Ini yang terdistorsi. Ini untuk alpha 0.0. Lalu yang ini ya. Ini untuk alpha 0.3, ini alpha 0.6, lalu yang ini alpha 1.0. Selanjutnya ada yang ini, koreksi distorsi undistort versus remap. Ini untuk asli bersih. Ini setelah distorsi, lalu yang ini untuk koreksi undistort, lalu yang satunya lagi untuk koreksi remap. Selanjutnya ini untuk vektor distorsi barrel atau barrel distortion. Ini ya hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk yang ke-12 ini ada sampling dan aliasing. Tujuannya yaitu memahami fenomena aliasing saat gambar di downsample tanpa filter anti aliasing yang tepat. Jadi ini konsepnya ini sampling, proses diskretisasi sinyal kontinu menjadi pixel. Lalu ini Daroma Nyquist Shannon. Untuk frekuensi sampling lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimal sinyal. Jika dilanggar aliasing, artefak frekuensinya palsu. Lalu ini untuk alias tampak sebagai pola Moir, garis bergerigi, jagged, atau artefak pada tepi objek bertekstur halus. Lalu selanjutnya ada anti-aliasing, low pass filter, Gaussian blur. Sebelum downsampling menghilangkan frekuensi tinggi yang menyebabkan aliasing. Inter area di OpenCV sudah menerapkan anti-aliasing internal. Jadi untuk konsep ini sama dengan masalah nyata pada kamera beresolusi rendah yang memotret layar monitor atau tekstur halus. Ini untuk programnya. Ini untuk pola lingkaran konsentrasi frekuensi meningkat dari tengah, sangat sensitif terhadap aliasing, ideal sebagai gambar uji. Ini ya untuk program-programnya. Untuk nomor 12. Langsung saja kita running, maka akan mendapatkan output seperti ini. Ini untuk aliasing JPG ini untuk downsample 4 kali, aliasing versus anti-aliasing. Ini untuk yang asli. Ini ya yang asli, ini untuk nearest atau aliasing. Ini linear aliasing. Ini untuk Gaussian plus linear. Ini anti alias ya. Ini inter area. Ini anti alias. Selanjutnya ini untuk downsample 8 kali. Aliasing versus anti aliasing. Ini yang asli. Ini untuk yang asli, ini untuk nearest aliasing. Ini linear aliasing. Ini Gaussian plus linear anti alias. Yang ini inter area anti alias.
Selanjutnya ini ada pola 1, pola Moir visual aliasing. Ini untuk yang hasil dari pola 1 F sama dengan 15 px. Ini untuk yang pola 2 F sama dengan 16 px. Ini untuk Moir N keduanya. Selanjutnya ini ada sigma Gaussian, yaitu ini percobaan pengaruh sigma Gaussian sebelum down sample 6 kali. Untuk yang ini alpha sama dengan ini untuk yang ini sigma sama dengan 0, no blur. Yang ini sigma sama dengan 0,5. Ini sigma sama dengan 1.0, yang ini sigma sama dengan 2.0, ini sigma sama dengan 4.0. Selanjutnya untuk program yang ke-13. Ini untuk interpolasi gambar. Untuk tujuannya sendiri yaitu memahami dan membandingkan 5 metode interpolasi yang digunakan saat gambar di resize, dirotasi, atau ditransformasi. Jadi ini kita konsepnya interpolasi diperlukan karena posisi pixel output tidak selalu tepat pada pixel input. Perlu estimasi nilai dari tetangga. Ini inter-nearest, ambil pixel terdekat, cepat, blocky, atau pixelated. Ini interlinear, rata-rata 4 pixel terdekat, bilinear, cepat, halus. Ini intercubic, konvolusi 4x4 pixel, bikubik, lebih halus. Interlansosa, lansos 4. Ini konvolusi 8x8 pixel, lansos. Terbaik untuk upscale. Ini inter area. Rata-rata area pixel. Terbaik untuk downscale alias free. Untuk node-nya yaitu pilihan interpolasi mempengaruhi kualitas dan kecepatan. Nearest untuk sketsa atau pixel art. Area untuk thumbnail. Lalu untuk Lancez 0S4 ini untuk mencetak resolusi tinggi. Ini untuk programnya. Selanjutnya kita running, maka akan mendapatkan output seperti ini. Ini ya, percobaan 13, downscale 4.0 kali, kualitas dan kecepatan. Ini yang asli dengan 400 kali 300. Ini nearest 0.15 ms. Ini linear 0.11 ms. Yang ini kubik 0.24 ms. Yang ini Lancez OS 4. Ini 0.89 ms. Yang ini area 0.30 ms. Selanjutnya ini untuk percobaan 13 yang rotasi 30 derajat. Rotasi 30 derajat pengaruh metode interpolasi. Rotasi 30 derajat ini untuk yang asli.
Ini rotasi 30 derajat nearest, yang ini rotasi 30 derajat linear. Lalu yang ini untuk kubik, ini Lancez OS4, yang ini untuk area. Selanjutnya ini ada percobaan 13 yang upscale 4.0 kali perbandingan interpolasi. Yang ini asli 400 kali 300, yang ini nearest patch 4.0 kali, yang ini linear patch 4.0 kali, yang ini untuk cubic patch 4.0 kali, yang ini Lancez OS4 dengan patch 4.0 kali, lalu yang ini area patch 4.0 kali. Kita lanjut ke program yang 14, yaitu image pyramid. Jadi tujuannya yaitu membangun dan memahami Gaussian piramid dan Laplacian piramid sebagai representasi multiskala gambar. Jadi konsepnya yaitu Gaussian piramid. Setiap level di blur 5x5 Gaussian, lalu di downsample 2 kali menggunakan CV2.pyr-down. Digunakan untuk deteksi fitur multiskala, image blending. Lalu ini Laplacian piramid, menyimpan detail yang hilang antar level Gaussian. L/I sama dengan G/I. Upsample ini G I plus 1, itu rumusnya. Ini digunakan untuk image blending tanpa sham, kompresi gambar, dekonstruksi. L/N ini untuk rumusnya ya, menghasilkan gambar asli. Kita menggunakan CV2.pyr-down. Blur plus downsample bagi 2 setiap dimensi. Lalu kita menggunakan juga CV2.pyr-up. Ini upsample kali 2 plus blur, bukan inverse pyr-down. Jadi untuk catatannya, Laplacian piramid sangat berguna untuk seamless image blending karena menggabungkan di domain frekuensi berbeda per level. Ini untuk programnya. Langsung saja di running, maka akan mendapatkan output seperti ini. Ini ya, ini untuk Gaussian piramid 4 level. Yang ini level 0 320 dikali 240. Yang ini level 1 160 kali 120. Ini level 2 80 kali 60. Yang ini level 3 40 kali 30. Yang ini level 4 20 kali 15. Lalu selanjutnya ada yang 14 Laplacian piramid, detail tiap levelnya. Yang ini level 0, detailnya 320 kali 240 resolusinya. Yang ini L1 detail 160 kali 120. Yang ini L2 detail 80 kali 60. Selanjutnya ini L3 detail 40 kali 30. Yang ini L4 base 20 kali 15. Selanjutnya ini ada pyramid blending versus direct blending. Yang ini gambar A, ini gambar B, yang ini direct blend. Sham-nya terlihat. Ini pyramid blend, seamless. Kita lanjut ke program 15, percobaan 15. Ini koordinat polar dan log polar. Jadi tujuannya yaitu mengonversi gambar dari koordinat Cartesian ke polar dan log polar untuk aplikasi seperti iris recognition dan
rotation invariant matching. Jadi konsepnya koordinat polar setiap piksel dinyatakan dengan radius r dan sudut theta dari titik pusat. Cartesian x, z, Cartesian xy, polarnya r, 0, ini r-nya dengan rumus seperti ini, akar x2 plus y2. Jadi koordinat log polar radius dikonversi ke skala logaritmik. Transformasi ini membuat relasi menjadi translasi vertikal dan scaling menjadi translasi horizontal di ruang log polar. Ini kita menggunakan CV2 linear polar untuk IMG center max radius flex. Ini Cartesian ke polar. Ini CV2 dot log polar IMG center M flex. Cartesian ke log polar. Lalu ini CV2 dot wrap strip polar, strip linear atau log. Ini plus wrap fill outliers plus wrap inverse map. Jadi untuk catatannya, transformasi log polar adalah fondasi dari algoritma Fourier-Mellin. Transformasi untuk rotation atau scale invariant matching. Jadi ini untuk programnya. Langsung saja di running, maka akan menghasilkan output seperti ini. Ini untuk yang fish eye. Lalu ini untuk yang gelombang H. Yang ini gelombang V. Lalu yang ini kaca pembesar. Yang ini kaleidoskop. Yang ini pusaran. Lalu yang ini remapping. Ini efek custom menggunakan CV2 remap. Ini yang asli gelombang H, gelombang V, pusaran, kaca pembesar, fish eye, kaleidoskop. Kita lanjut ke program 17, gamma correction. Jadi tujuannya yaitu memahami dan menerapkan koreksi gamma untuk mengatur kecerahan gambar sesuai karakteristik sensor atau layar dan persepsi manusia. Jadi konsepnya gamma correction ini menggunakan rumus seperti ini. Lalu ini gamma lebih kecil dari 1. Ini gambarnya lebih terang, mencerahkan bayangan. Lalu ini gamma lebih besar dari 1, gambar lebih gelap, meningkatkan kontras highlight. Ini LUT lookup table. Cara efisiensi menerapkan gamma. Hitung 256 nilai sekali. Lalu gunakan CV2.LUT untuk pemetaan per pixel. Kamera digital menyimpan gambar dalam ruang sRGB gamma -2.2 untuk komputasi linear. Perlu linearisasi. Ini rumusnya. Jadi manusia melihat intensitas secara logaritmik. Weber-Fechner, bukan linear. Inilah sebab koreksi gamma penting untuk tampilan natural. Jadi untuk catatannya, OpenCV menyimpan dalam Win8, selalu konversi ke float 0,1 sebelum operasi gamma, lalu konversi kembali ke Win8. Seperti ini ya, ini kok programnya. Maka langsung saja kita running. Maka outputnya untuk
percobaan yang ke-17 ini yaitu seperti ini. Ini untuk yang histogram sebelum dan sesudah gamma. Ini asli. Ini Y sama dengan 0,45 cerah. Yang ini Y sama dengan 2,20 gelap. Ini untuk histogramnya ya. Lalu yang ini untuk perbaikan foto gelap dengan gamma. Yang ini foto gelap underexposed. Yang ini dikoreksi Y sama dengan 0,3. Yang ini dikoreksi Y sama dengan 0,5. Yang ini dikoreksi Y sama dengan 0,7. Lalu yang ini untuk kurva transfer gamma. Yang ini variasi koreksi gamma. Yang ini Y sama dengan 0,25 terang. Yang ini Y sama dengan 0,5 terang. Yang ini Y sama dengan 1,0 normal. Yang ini Y sama dengan 1,5 gelap. Yang ini Y sama dengan 2,0 gelap. Yang ini Y sama dengan 3,0 gelap. Kita lanjut ke program yang ke-18 yaitu transformasi intensitas. Untuk transformasi intensitas ini mempelajari transformasi intensitas pixel per pixel yang umum digunakan untuk meningkatkan kontras dan visibilitas fitur gambar. Jadi konsepnya point operation. Ini rumusnya. Ini output hanya bergantung pada nilai 1 pixel, tidak pada tetangga. Berbeda dari filter. Lalu ini log transform. Ini ya ada rumus lognya. Memperluas rentang nilai gelap fungsinya. Ini mengompresi rentang nilai terang, baik untuk Fourier spektrum. Ini untuk power law-nya gamma. Ini ada rumusnya. Lalu ini ada pathways linear, fungsi segmen garis, bisa dirancang bebas, misalnya untuk meregangkan rentang kontras tertentu. Lalu ini ada histogram equalization. Ini redistribusi intensitas agar histogram rata, kontras global meningkat. Lalu ini ada kelahi atau ekualisasi lokal adaptif. Ini negatif. S sama dengan 255. R membalik intensitas berguna untuk X-ray. Ini untuk programnya. Seperti ini ya programnya. Lalu kita running. Maka ke 18 kita akan mendapatkan output seperti ini. Ini untuk histogram sebelum dan sesudah ekualisasi. Ini yang asli, ini histogram EKI. Lalu yang ini kelahi, ini histogramnya ya. Seperti ini grafik histogramnya. Selanjutnya ada kurva transformasi intensitas. Ini seperti ini hasilnya. Lalu ada perbandingan transformasi. Ini perbandingan transformasi intensitas. Ini yang asli, negatif, log transform, power Y sama dengan 0,4. Ini untuk power Y sama dengan 2,5. Ini untuk piecewise, yang ini is Eki. Yang ini untuk lahi. Kita lanjut ke yang ke-19, citra sintetis untuk pengujian algoritma. Tujuannya yaitu membuat pola-pola gambar standar yang biasa digunakan sebagai target uji, tes target untuk mengevaluasi kualitas algoritma pengolahan citra tanpa bergantung pada foto nyata. Jadi konsepnya tes target memungkinkan pengujian yang terkontrol. Kita tahu persis nilai kebenaran, ground truth, sehingga mudah mengukur error. Lalu untuk checkboard-nya ini digunakan untuk kalibrasi kamera dan uji aliasing.
Selanjutnya ada Siemens Star, digunakan untuk mengukur resolusi dan sharpness lensa. Lalu ada zone plate, pola frekuensi radio yang meningkat ke arah luar, berguna untuk analisis respon frekuensi dan uji aliasing. Lalu ada rampa gradient, ideal untuk uji linearitas sensor dan gamma. Lalu ada pola noise, Gaussian, salt and pepper. Lalu ini Poisson, uji denoiser, garis dan tepi. Ini digunakan untuk mengukur MTF atau Modulation Transfer Function. Ini untuk programnya. Lalu ini setelah di running akan mendapatkan hasil seperti ini, tepi miring. Ini yang checkerboard. Ini color checker matchbed sintetis 24 patch. Lalu yang ini untuk gradient 2 dimensi. Lalu ini gradient linear. Yang ini untuk jenis-jenis noise. Ini untuk hasil yang asli, ini noise Gaussian sigma 15. Ini noise Gaussian sigma 40. Yang ini salt and pepper 1%. Yang ini salt and pepper 5%. Lalu yang ini pola citra sintetis. Ini ada checkboard, Siemens Star, lalu zone plate. Ini gradient linear, yang ini gradient 2 dimensi, dan yang ini tepi miring. Selanjutnya ini untuk Siemens Star, tepi miring. Lalu ini zone plate. Kita lanjut ke program yang ke-20. Program yang ke-20 ini deteksi dan estimasi pose marker AR UCO. Tujuannya yaitu memahami cara kerja fiducial marker AR UCO untuk lokalisasi kamera dan overlay 3D augmented reality sederhana. Jadi konsepnya AR UCO marker yaitu pola kotak hitam putih berisi ID biner. Misalnya 4x4, 5x5. Setiap marker memiliki ID unik yang mudah dideteksi dan didekode. Untuk deteksinya yaitu cv2.arauco detector. Ini menggunakan OpenCV 4.7 plus menemukan sudut corner 4 titik tiap marker dalam pixel. Lalu ini estimasi pose solve PNP. Estimate proses single marker mencari airfetch dan diefetch. Rotasi dan translasi yang memetakan 3D marker ke 2 dimensi kamera. Lalu ini proyeksi sumbunya ada CV2 project point yang memproyeksikan titik 3 dimensi sumbu XYZ ke gambar overlay 3D axis merah, hijau, biru di setiap marker. Kalibrasi dibutuhkan akurasi estimasi pose bergantung pada tersedianya matriks kamera K dan koefisiensi distorsi T. Jadi pada OpenCV 4.7 plus gunakan cv2.arauco detector. Pada OpenCV kurang dari 4.7 gunakan cv2 arauco detect markers. Program mendeteksi secara otomatis. Lalu kita lihat ini programnya. Ini untuk membuat gambar marker Arauco sebagai NumPy array. Ini program-programnya.
Untuk yang ke-20 ini menggunakan matriks juga, menggunakan array. Langsung saja kita running, maka akan mendapatkan output seperti ini, deteksi marker Aruko. Ini papan Aruko asli. Yang ini hasil deteksi 4 marker 0, 1, 2, 3. Yang ini marker ARUKO DJT 4x4 50. Ini untuk hasilnya marker ID sama dengan 0, marker ID sama dengan 1, marker ID sama dengan 2, marker ID sama dengan 3. Selanjutnya ini untuk marker. Lalu ini untuk estimasi pose plus overlay sumbu 3D. Merah sama dengan X, hijau sama dengan Y, biru sama dengan Z. Selanjutnya kita akan ke project. Jadi untuk project ini saya membuat lens simulator. Jadi ini untuk soalnya mahasiswa fotografi ingin memahami efek berbagai jenis lensa. Buatlah simulator yang simulasi efek vokal length berbeda, wide, normal, terry pada scan 3D sederhana. Nah, simulasi depth of field. Oke. C. Simulasi distorsi barrel, with angle, dan pin question delay. Simulasi vignette effect, simulasi chromatic aberration, perbandingan set by set antar lensa, lalu interaktif dengan slider untuk parameter. Ini untuk program dari projectnya, lens simulator. Jadi di sini untuk simulator efek lensa kamera, self root detail. Ini untuk program Malframe. Ini image display. Yang ini untuk control. Yang ini untuk zoom, focal length. Yang ini distortion. Ini vignette. Yang ini chromatic aberration. Ini radius for display. Yang ini untuk zoom. Yang ini untuk create transformation matrix for zooming. Yang ini apply zoom. Dan yang ini distortion. Ini vignette. Nah, langsung saja kita running. Kita load image.
Kita pakai image ini ya. Ini bisa diatur zoomnya. Ini barrel pinquation. Nah, ini vignette-nya. Ini chromatic aberration-nya. Nah, seperti itu. Jadi dari seluruh praktikum pada modul 2 ini, saya memahami bahwa pembentukan citra merupakan dasar penting dalam computer vision dan image processing. Saya mempelajari berbagai transformasi geometri seperti translasi, rotasi, afin, dan perspektif. Selain itu, saya juga memahami bagaimana kamera bekerja melalui model pinhole kamera dan proses kalibrasi kamera. Kesulitan terbesar yang saya alami adalah saat proses kalibrasi checkerboard, karena pengambilan gambar harus konsisten dan sudut pengambilan harus bervariasi. Saya mengatasi masalah tersebut dengan melakukan pengambilan gambar ulang dan memperbaiki pencahayaan kamera. Hal baru yang saya pelajari di luar ekspektasi adalah bagaimana distorsi lensa dapat mempengaruhi akurasi sistem computer vision dan bagaimana proses koreksi dilakukan menggunakan parameter kamera. Jadi kesimpulannya, untuk modul ini memberikan pemahaman yang sangat penting mengenai hubungan antara matematika transformasi, kamera digital, dan pengolahan citra. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.